Pagi itu, aroma kopi Arabica dan roti panggang mentega menyeruak di seluruh penjuru rumah. Aku mengerjapkan mata, mendapati sinar matahari pagi menyelinap melalui celah gorden sutra di kamar kami. Sebelum aku benar-benar tersadar, sebuah kecupan lembut mendarat di keningku. "Selamat pagi sayang, jangan buru-buru bangun. Hari ini akhir pekan," bisik Aris, suamiku. Ia berdiri di samping tempat tidur dengan nampan berisi sarapan lengkap. Ada sekuntum bunga mawar putih di samping gelas jus jerukku. Aris adalah definisi suami idaman yang sering dibicarakan orang-orang di media sosial. Tampan, mapan, dan yang paling penting, sangat memujaku. "Aris, kamu tidak perlu repot-repot begini setiap hari," kataku sambil tersenyum meski hatiku menghangat. "Bagiku, memastikan kamu bahagia adalah pekerjaan utamaku, Sinta." "Kamu itu permata di rumah ini," jawabnya sambil membelai rambutku. Setelah sarapan, Aris mengeluarkan sebuah botol kecil berisi kapsul bening. Ia menuangkan segelas air putih dan memberikannya kepadaku dengan penuh perhatian. "Ini vitamin premium yang aku pesan dari luar negeri. Imun tubuhmu harus tetap kuat. Apalagi belakangan ini kamu sering bilang mudah lelah, kan?" Aku meminumnya tanpa ragu. Memang benar, beberapa bulan terakhir aku sering merasa pening dan lemas. Aku merasa sangat beruntung memiliki suami yang begitu detail memperhatikan kesehatan istrinya. Aris bahkan melarangku bekerja di butik milikku terlalu lama. Ia ingin aku lebih banyak istirahat di rumah. Sore harinya, kami bersantai di taman belakang. Aris duduk di depanku, memijat bahuku dengan lembut. "Sinta, aku sudah memperbaharui semua proteksi masa depan kita. Aku tidak ingin kamu kekurangan satu hal pun jika terjadi sesuatu padaku nanti," ucapnya tiba-tiba. "Kenapa bicara begitu? Kita akan menua bersama, Aris." Ia tertawa kecil. Tawa itu dulu selalu membuatku merasa aman. "Tentu saja, tapi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Aku sudah mengatur semuanya agar kamu selalu hidup nyaman. Kamu hanya perlu percaya padaku, oke?" Aku mengangguk, menyandarkan kepalaku di bahunya. Di mataku, Aris adalah pelindung, benteng, dan dermaga tempatku pulang. Tidak pernah terlintas di benakku bahwa di balik senyum manis dan perhatian yang meluap itu, ada sebuah rahasia besar yang sedang ia susun dengan sangat rapi. Malam itu aku tertidur dengan sangat lelap, mungkin terlalu lelap, tanpa menyadari bahwa Aris sedang duduk di ruang kerjanya, menatap sebuah polis asuransi atas namaku dengan tatapan yang sulit diartikan. Hari-hariku berjalan seperti mimpi yang indah, atau setidaknya itulah yang aku yakini. Aris semakin protektif. Ia kini bahkan mengatur jadwal harian hingga menu makanku dengan sangat ketat. "Sayang, aku sudah meminta supir untuk mengantarmu ke butik. Jangan menyetir sendiri ya, aku khawatir kepalamu pening lagi seperti kemarin," ujar Aris sambil merapikan kerah bajunya di depan cermin. Aku menghela nafas panjang. "Aris, aku hanya ke butik selama 2 jam. Aku merindukan pekerjaanku. Lagi pula, aku merasa sehat-sehat saja hari ini." Aris menghentikan gerakannya. Ia berbalik dan menatapku dengan tatapan yang dalam, campuran kasih sayang dan dominasi yang sulit kujelaskan. Ia berjalan mendekat, memegang kedua bahuku. "Sinta, ingat apa kata dokter tempo hari. Kamu butuh ketenangan. Aku melakukan ini semua karena aku tidak sanggup kehilanganmu. Tolong, turuti aku kali ini saja ya." Suaranya begitu lembut, namun ada nada yang tidak terbantahkan di sana. Akhirnya aku mengangguk pasrah. Aku merasa seperti burung di dalam sangkar emas. Semua kebutuhanku terpenuhi, tapi aku kehilangan kunci pintunya sendiri. Siang itu, saat aku sedang memeriksa laporan stok di butik, seorang stafku Maya menghampiriku dengan wajah ragu. "Mbak Sinta, Mas, tadi ada kurir yang mengantar surat dari bank dan asuransi. Karena Mbak sedang sibuk, kurirnya bilang ini surat penting yang harus segera ditandatangani. Tapi sebelum saya panggil Mbak, Pak Aris tiba-tiba datang dan mengambil surat itu." Aku mengerutkan kening. "Pak Aris ke sini? Kapan?" "Baru saja Mbak, sekitar 10 menit yang lalu. Beliau bilang akan mengurusnya sendiri agar Mbak tidak pusing," jawab Maya. Rasa heran mulai merayapi hatiku. Mengapa Aris tidak memberitahuku kalau dia datang ke butik? Dan surat apa itu? Jika itu urusan asuransi kesehatan kita, biasanya agennya akan menghubungi ponselku terlebih dahulu. Rasa penasaran itu membawaku pulang lebih awal. Saat memasuki rumah, suasana tampak sepi. Aku berjalan menuju ruang kerja Aris yang biasanya terkunci. Namun sore itu, pintu sedikit terbuka.
Aku melihat Aris sedang membelakangiku. Ia tampak sangat sibuk dengan beberapa lembar dokumen dan sebuah stempel di tangannya. Aku bermaksud menyapanya, namun langkahku terhenti saat mendengar gumamannya. Sedikit lagi, semuanya akan bersih. Gumamnya pelan, hampir menyerupai bisikan. Tiba-tiba Aris memutar kursinya. Ia terkejut melihatku berdiri di ambang pintu. Dengan gerakan yang sangat cepat, ia menutup dokumen-dokumen itu dengan map besar dan memasukkannya ke dalam laci. "Sinta, kamu sudah pulang. Kenapa tidak menelpon? Aku bisa menjemputmu," katanya dengan nada suara yang tiba-tiba naik 1 oktav, mencoba menutupi kegugupannya. "Tadi aku pulang naik taksi." "Aris, surat apa yang tadi kamu ambil dari butik?" tanyaku langsung. Aris terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar. Senyum yang entah yang mengapa, kini terlihat seperti masker di mataku. "Oh, itu. Hanya tagihan premi tahunan sayang. Aku tidak mau kamu stres memikirkan angka-angka. Sudah ya, sekarang kamu mandi, aku sudah siapkan air hangat. Kita makan malam di luar nanti." Ia mengkecup keningku lalu menggiring aku keluar dari ruang kerjanya. Saat ia menutup pintu kayu yang berat itu, aku menyadari satu hal. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan kita, aku merasa suamiku sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat besar dariku. Dan rasa pening di kepalaku tiba-tiba datang lagi, lebih hebat dari biasanya. Malam itu, Aris membawaku ke sebuah restoran mewah di puncak gedung. Pemandangan lampu kota Jakarta terlihat berkelap-kelip seperti berlian di bawah sana. Aris memesankan makanan kesukaanku. Ia sangat perhatian, bahkan memotongkan daging steak untukku seolah aku adalah anak kecil yang rapuh. "Makan yang banyak, Sinta. Kamu terlihat semakin pucat belakangan ini," ujarnya lembut. Namun matanya terus melirik ke arah ponselnya yang diletakkan terbalik di atas meja. Tak lama kemudian, ibu mertuaku, Ibu Ratna, datang bergabung. Penampilannya elegan dengan perhiasan yang tampak baru dan berkilauan. "Sinta, kamu harus bersyukur punya suami seperti Aris," ujar Ibu Ratna sambil menyesap tehnya. "Dia itu rela melakukan apa saja demi keluarga. Bahkan belakangan ini dia jarang tidur karena mengurusi investasi masa depan kalian." "Investasi apa, Bu?" tanyaku mencoba mencari tahu. Ibu Ratna sempat melirik Aris sekilas, sebuah tatapan yang penuh rahasia, sebelum menjawab. "Ya, investasi jangka panjang, supaya kalau terjadi sesuatu yang buruk, hidup kita tetap terjamin." Kalimat hidup kita terasa janggal di telingaku. Mengapa bukan hidup kalian? Sesaat kemudian Aris pamit ke toilet. Ponselnya tertinggal di meja. Tiba-tiba sebuah notifikasi muncul di layar yang menyala. Aku tidak berniat mengintip, namun nama pengirimnya membuat jantungku berdegup kencang. Agen asuransi, klaim darurat. Pesan singkat itu terbaca di layar kunci. "Pak Aris, berkas tanda tangan istri Bapak sudah kami terima. Dana manfaat sakit kritis akan cair dalam 3 hari kerja ke rekening pribadi Bapak." Duniaku serasa berputar. Sakit kritis? Aku tidak pernah merasa sakit kritis. Aku memang sering pening, tapi tidak pernah ada diagnosa dokter yang mengkhawatirkan. Dan yang paling mengejutkan, mengapa dananya cair ke rekening pribadi Aris? "Sinta, kenapa melamun?" Suara Ibu Ratna membuyarkan lamunanku. "Ah, tidak apa-apa, Bu. Kepalaku hanya tiba-tiba berdenyut," jawabku jujur. Aris kembali ke meja dengan senyum lebar. Ia segera meraih ponselnya dan menyimpannya di saku jas. "Kamu baik-baik saja, sayang. Wajahmu mendadak pucat. Kita pulang sekarang ya." Di dalam mobil perjalanan pulang, aku hanya terdiam menatap keluar jendela. Aris mencoba menggenggam tanganku, namun untuk pertama kalinya sentuhannya membuatku merinding, bukan karena cinta, tapi karena rasa takut. Sesampainya di rumah, Aris langsung membawakanku air putih dan kapsul vitamin yang biasa. "Minum ini, lalu tidurlah," katanya dengan suara yang sangat tenang. Aku menatap kapsul di tanganku. Apakah ini benar-benar vitamin? Atau ini yang membuatku selalu merasa lemah dan tidak berdaya, sehingga dia bisa dengan bebas memalsukan kondisiku di depan perusahaan asuransi? Aku berpura-pura meminumnya, namun sebenarnya aku menyembunyikannya di bawah lidah. Saat Aris pergi ke kamar mandi, aku segera membuang kapsul itu ke dalam pot tanaman di sudut kamar. Aku berbaring di tempat tidur, memejamkan mata, membiarkan Aris mengira aku sudah terlelap. Aku mendengar langkah kakinya mendekat, merasakan ia mengusap rambutku, dan mendengar bisikan pelannya yang membuat bulu kuduku berdiri. "Tidur yang nyenyak, Sinta. Semua akan segera selesai."
Aku menggenggam tangan di balik selimut. Masa-masa di mana aku menjadi istri yang penurut telah berakhir. Besok aku akan mencari tahu kebenaran di balik klaim asuransi itu, meski aku harus menghancurkan kebahagiaan semu yang selama ini aku puja. Pagi ini aku bangun dengan kesadaran penuh. Tanpa pengaruh kapsul yang diberikan Aris semalam, kepalaku terasa jauh lebih ringan. Aku tidak lagi merasa seperti berjalan di dalam kabut. Namun aku harus tetap bersandiwara. Aku memejamkan mata saat mendengar langkah kaki Aris mendekat. "Sayang, aku berangkat ke kantor dulu ya. Aku sudah siapkan sarapan dan vitaminmu di meja," bisiknya sebelum mengecup keningku. Aku hanya bergumam kecil, pura-pura masih mengantuk. Begitu suara mobilnya menjauh, aku segera beranjak. Tujuanku satu, ruang kerja Aris. Biasanya ruangan itu selalu terkunci rapat, tapi keberuntunganku berpihak padaku. Aris tampaknya terlalu terburu-buru, hingga lupa mengunci laji meja kerjanya. Dengan tangan gemetar, aku menggeledah tumpukan kertas di sana. Di antara berkas tagihan listrik dan dokumen kantor, aku menemukan sebuah map hitam yang disembunyikan di balik buku besar. Jantungku serasa berhenti berdetak saat membacanya. Itu adalah salinan polis asuransi jiwa atas namaku. Nilai pertanggungannya fantastis, miliaran rupiah. Namun yang membuatku lemas adalah dokumen di lembar berikutnya, yaitu sebuah surat keterangan medis dari sebuah klinik yang belum pernah aku kunjungi. Di sana tertulis bahwa aku, Shinta, didiagnosis menderita penyakit degeneratif saraf stadium akhir yang membuatku tidak akan bertahan lama. Penyakit degeneratif, bisikku lirih. Air mata kemarahan mulai menggenang. Di bawah surat itu ada fotokopi KTP-ku dan surat kuasa yang menyatakan segala bentuk pencairan dana dan pengelolaan asetku diserahkan sepenuhnya kepada Aris karena kondisiku yang dianggap tidak cakap secara mental. Tanda tanganku tertera di sana. Sangat mirip, namun aku tahu itu bukan goresan tanganku. Dia telah berlatih memalsukannya. Tiba-tiba suara pintu depan terbuka. Jantungku mencelos. Aris balik? Bukankah dia sudah berangkat? Aku buru-buru mengembalikan map itu ke dalam laci dan mencoba menutupnya. Namun laci itu macet. Langkah kaki terdengar semakin mendekat ke ruang kerja. Panik, aku bersembunyi di balik gorden jendela besar yang menjuntai ke lantai. Pintu terbuka. Aku bisa melihat sepatu pantofel Aris yang mengkilap dari selah borden. Aneh, aku merasa tadi sudah menutupnya, gumam Aris pelan. Aku menahan nafas, bahkan detak jantungku pun ingin kupadamkan. Aris berjalan mendekati meja kerjanya. Ia terdiam cukup lama. Aku melihat tangannya meraih laci yang sedikit terbuka itu. Ia memperhatikannya dengan seksama, lalu beralih menatap ke sekeliling ruangan. Tepat saat itu, ponsel Aris berdering. "Ya Bu, apa? Ibu sudah di bank? Baik, aku segera ke sana. Uang pencairannya harus masuk ke rekening ibu dulu supaya tidak terlacak pajak kan?" "Iya, aku mengerti." Ia menutup telepon, mengunci laci itu dengan kunci yang ia ambil dari sakunya, lalu bergegas keluar. Setelah suara mobilnya benar-benar hilang, aku keluar dari balik gorden dengan tubuh lemas dan berkeringat dingin. Bukan hanya Aris, ibu mertuaku juga terlibat. Mereka tidak hanya menginginkan uang asuransiku, mereka sedang merancang skenario di mana aku dianggap tidak ada secara hukum, bahkan sebelum nafasku berakhir. Aku harus bergerak cepat. Aku tidak bisa hanya diam menjadi domba yang menunggu giliran. Dengan tangan yang masih gemetar, aku memakai kacamata hitam besar dan syal untuk menutupi wajahku. Aku tidak boleh terlihat seperti Shinta yang lemah di mata siapapun hari ini. Aku memesan taksi daring dari persimpangan jalan, bukan dari depan rumah, agar Aris tidak bisa melacak tujuanku melalui kamera CCTV tetangga. Tujuanku adalah kantor pusat asuransi Garda Masa Depan. Sesampainya di sana, aroma ruangan yang dingin dan kaku menyambutku. Aku mendekati meja resepsionis dengan jantung yang berdebar kencang. "Selamat siang, saya Shinta. Saya ingin mengecek status polis asuransi jiwa dan kesehatan atas nama saya sendiri," ucapku dengan suara yang diusahakan setenang mungkin. Petugas administrasi itu menatap layarnya cukup lama, lalu menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara terkejut dan bingung. "Mohon maaf Ibu Shinta, di sistem kami status Ibu tercatat sedang dalam masa perawatan intensif karena kondisi medis yang kritis. Berkas yang masuk menyatakan bahwa Ibu tidak bisa melakukan aktivitas mandiri," ucap petugas itu pelan. "Apa? Tapi saya berdiri di depan Anda sekarang. Saya sehat," tegasku, meski suaraku sedikit bergetar. Petugas itu tampak panik. "Ibu, mohon tunggu sebentar. Saya panggilkan manajer kami."
Beberapa menit kemudian, seorang pria parubaya membawaku ke ruang privat. Ia menunjukkan sebuah dokumen digital di layar tabletnya. Mataku membelalak. Itu adalah foto diriku yang sedang terbaring di tempat tidur rumah sakit dengan berbagai selang menempel di tubuhku. Ini bukan saya. Ini foto lama saat saya menjalani operasi usus buntu 2 tahun lalu, seruku. Manajer itu menghela nafas. Ibu Shinta, dokumen ini dilampirkan oleh suami ibu, Bapak Aris, 3 hari yang lalu sebagai bukti tambahan untuk pencairan dana manfaat sakit kritis sebesar 2 miliar rupiah. Dan dananya sudah cair pagi ini ke rekening yang ditunjuk. Duniaku runtuh seketika. 2 miliar rupiah. Uang yang seharusnya menjadi jaring pengaman masa depanku, kini telah berpindah tangan melalui kebohongan yang sangat rapi. Siapa yang menandatangani tanda terima pencairannya? Tanyaku dengan suara tercekat. Manajer itu membalikkan layar. Di sana tertera tanda tanganku, sangat sempurna, lengkap dengan materai. Namun ada satu hal yang menarik perhatianku. Di kolom saksi, ada sebuah nama yang membuat hatiku tercabik lebih dalam daripada pengkhianatan Aris. Saksi, Maya Sari. Maya, staf kepercayaanku di butik. Jadi selama ini orang yang kuanggap sebagai tangan kananku di tempat kerja juga menjadi mata-mata Aris. Saat aku hendak melangkah keluar dari kantor itu dengan kemarahan yang meluap, ponselku bergetar. Sebuah pesan singkat dari nomor tidak dikenal masuk. Jangan pulang ke rumah sekarang, Shinta. Aris baru saja membeli obat baru untukmu. Jika kamu meminumnya malam ini, kamu mungkin tidak akan pernah bangun lagi untuk menuntut hakmu. Aku terpaku di depan pintu kaca kantor asuransi. Siapa orang misterius ini? Dan bagaimana dia bisa tahu apa yang sedang direncanakan Aris di dalam rumah kami yang sunyi itu? Langkahku terhenti. Aku menyadari satu hal. Aku tidak lagi punya tempat yang aman untuk pulang. Pesan singkat dari nomor misterius itu membuat kakiku terasa kaku. Aku berdiri di trotoar yang ramai, merasa asing di tengah kotaku sendiri. Siapa yang mengirim pesan itu? Apakah ini jebakan lain atau satu-satunya uluran tangan yang tersisa? Aku memutuskan untuk mengabaikan peringatan itu. Bukan karena aku tidak percaya, tapi karena ada sesuatu yang tertinggal di rumah yang jauh lebih berharga dari nyawaku, yaitu buku catatan harian almarhumah ibuku yang berisi kode akses brankas peninggalan orang tuaku. Jika Aris menemukan itu, aku benar-benar akan kehilangan segalanya. Aku sampai di rumah saat senja mulai merah. Suasana sangat sunyi. Mobil Aris sudah terparkir di garasi. Aku menarik nafas dalam, mengusap wajah agar terlihat lelah, seperti Shinta yang biasanya. Begitu aku melangkah masuk, Aris sudah berdiri di ruang tengah. Ia tidak mengenakan jas, hanya kemeja putih dengan lengan digulung. Ia memegang sebuah gelas berisi cairan berwarna biru pekat. Dari mana saja, Shinta? Aku mencarimu ke butik, tapi Maya bilang kamu tidak datang. Suaranya terdengar datar, namun ada kilat kemarahan di matanya. Aku hanya ingin menghirup udara segar, Aris. Kepalaku sangat berat. Jawabku sambil berjalan melewati dia, berusaha menuju tangga. Berhenti di situ, perintahnya. Aku terpaku. Aris mendekat. Langkah kakinya terdengar seperti detak kematian di telingaku. Ia menyodorkan gelas itu kepadaku. Ini obat baru dari dokter spesialis yang aku temui tadi siang. Dia bilang ini akan membantumu tidur lebih tenang. Minumlah sekarang. Aku menatap cairan itu. Ingatanku kembali pada pesan misterius tadi. Kamu mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Aku akan meminumnya nanti setelah makan, Aris. Sekarang, Shinta, aku ingin memastikan kamu meminumnya. Aku lelah melihatmu terus-menerus menderita karena pusing itu. Ayo minum. Ia membelai pipiku dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya menyodorkan gelas itu semakin dekat ke bibirku. Dalam keadaan terdesak, aku pura-pura tersandung kaki meja. Gelas itu terlepas dari tangannya dan pecah berkeping-keping di lantai kayu. Cairan biru itu tumpah, meresap ke dalam sela-sela lantai. Ya ampun, maafkan aku, Aris. Aku benar-benar pusing. Seruku sambil menutup wajah, pura-pura menangis. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu. Aku bisa merasakan tatapan Aris yang menusuk. Ia tidak marah. Ia tidak berteriak. Ia justru berjongkok di depanku dan berbisik dengan suara yang paling dingin yang pernah aku dengar. Tidak apa-apa, sayang. Aku masih punya stok banyak di dapur. Tapi sepertinya, kamu butuh bantuan ekstra untuk tetap berada di tempat tidur.
Tiba-tiba Aris menarik lenganku dan membimbingku, setengah menyeret, menuju kamar utama. Ia mendorongku masuk dan langsung mengunci pintu dari luar. "Aris, apa yang kamu lakukan? Buka pintunya," teriakku sambil menggendor pintu kayu yang tebal itu. "Istirahatlah, Shinta. Ibu akan datang besok pagi untuk membantuku mengurus berkas terakhir. Kamu hanya perlu diam dan menjadi istri yang penurut seperti biasanya." Aku terduduk lemas di balik pintu. Aku resmi menjadi tawanan di rumahku sendiri. Namun saat aku meraba saku jaketku, aku merasakan sebuah benda kecil, ponsel rahasiaku. Aku lupa bahwa aku sempat membeli ponsel murah dan kartu prabayar saat di kantor asuransi tadi. Tiba-tiba ponsel itu bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nomor yang sama dengan pengirim pesan misterius tadi. Aku mengangkatnya dengan gemetar. "Halo? Shinta, jangan gunakan pintu depan. Di bawah jendela kamarmu ada pohon kamboja besar. Turunlah lewat sana sekarang sebelum dia kembali membawa gelas kedua. Aku menunggumu di gerbang belakang." Suara itu, aku mengenalnya. Itu adalah suara Pak Danu, sopir pribadi ayahku yang dipecat Aris setahun yang lalu. Aku menatap jendela kamar yang tinggi. Ini adalah pilihan hidup atau mati. Jika aku tetap di sini, aku akan hancur. Jika aku melompat, aku mungkin punya kesempatan untuk melawan. Suara derap langkah Aris di koridor menjauh, berganti dengan suara denting gelas dari arah dapur. Jantungku berpacu seperti genderang perang. Aku tahu, aku hanya punya waktu beberapa menit sebelum dia kembali dengan obat maut itu. Aku menyambar tas kecil berisi buku catatan ibuku dan menyelipkan ponsel murah itu ke dalam pakaianku. Aku membuka jendela kamar pelan-pelan, berusaha agar engselnya tidak berderit. Angin malam yang dingin menusuk kulitku, tapi rasa takut di dalam dadaku jauh lebih dingin. "Ayo Shinta, kamu bisa," bisikku pada diri sendiri. Aku memanjat bingkai jendela, lalu dengan gemetar beralih ke dahan pohon kamboja besar yang dahan-dahannya menjulur dekat balkon. Kakiku sempat terpeleset, namun aku berhasil memeluk batang pohon itu erat. Selalu teringat masa kecilku saat memanjat pohon di rumah lama. Tepat saat kakiku menyentuh rumput di bawah, lampu kamar di atas menyala. Bayangan Aris terlihat di jendela yang terbuka. "Shinta," suaranya terdengar memanggil dari atas, penuh kecurigaan. Aku tidak menoleh. Aku berlari sekuat tenaga menembus kegelapan taman belakang, menuju gerbang kecil yang jarang digunakan. Di sana, sebuah mobil tua dengan lampu redup sudah menunggu. Pintu terbuka, dan Pak Danu melambaikan tangan. "Cepat, Non, masuk." Begitu aku melompat ke dalam, mobil itu segera melaju tanpa menyalakan lampu utama sampai kami keluar dari kompleks perumahan. Aku menoleh ke belakang, melihat bayangan rumah besarku yang kini tampak seperti penjara yang menyeramkan. "Pak Danu, kenapa Bapak menolongku?" tanyaku dengan napas tersengal. Pak Danu menatapku dari kaca spion, matanya berkaca-kaca. "Ayah Nom Shinta dulu menolong nyawa anak saya. Saat Pak Aris memecat saya tanpa alasan yang jelas tahun lalu, saya tahu ada yang tidak beres. Saya diam-diam mengawasi rumah ini setiap malam, Non." Pak Danu menyerahkan sebuah map kecil kepadaku. Ini alasan kenapa dia ingin mencairkan asuransi itu secepatnya. Pak Aris terlibat investasi bodong dan memiliki utang besar pada orang-orang berbahaya. Dia butuh uang miliaran dalam waktu singkat, atau dia yang akan celaka. Aku memejamkan mata. Jadi aku hanyalah tumbal untuk menutupi keserakasannya. "Kita tidak bisa ke polisi sekarang, Non," lanjut Pak Danu. "Surat-surat yang dia pegang terlalu kuat. Kita butuh bukti asli pemalsuan itu. Dan kita harus mengambil kembali hak asuh atas aset Non sebelum Ibu Ratna memindahkannya ke luar negeri." Aku menggenggam tangan. "Aku tidak akan lari jauh, Pak. Aku akan tetap di kota ini. Aku akan merebut kembali hidupku, rupiah demi rupiah." Malam itu, di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota yang disediakan Pak Danu, aku menetapkan satu tujuan, menghancurkan jaring kebohongan Aris dari tempat yang tak terlihat. Pagi itu aku tidak lagi bangun di atas spray sutra. Aku terbangun di atas kasur tipis di sebuah ruangan kecil yang berbau kayu tua. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kepalaku terasa jernih sepenuhnya. Tidak ada rasa pusing, tidak ada kabut yang menghalangi pikiranku. "Non, ini ada pakaian lama milik putri saya. Mungkin bisa digunakan untuk menyamar," ujar Pak Danu sambil menyerahkan daster sederhana, kerudung instan dan kacamata frame tebal. Aku menatap pantulan diriku di cermin kusam. Shinta, sang pemilik butik mewah, telah hilang. Yang ada kini adalah seorang wanita biasa yang tidak akan dilirik dua kali oleh orang di jalanan. Inilah senjataku, ketidakterlihatan. Tujuanku hari ini adalah butik milikku sendiri. Aku harus tahu sejauh mana Maya, asisten kepercayaanku, telah mengkhianatiku.
Aku turun dari angkutan umum di depan butik. Dari seberang jalan aku melihat mobil Aris terparkir di sana. Jantungku berdegup kencang. Apa yang dia lakukan di jam kerja seperti ini? Aku berjalan menunduk, pura-pura melihat-lihat dagangan kaki lima di dekat pintu masuk butik. Aku melihat Maya keluar menyambat Aris dengan senyum lebar. Senyum yang jauh lebih manis daripada yang pernah ia berikan kepadaku. Semua sudah aman, Mas Aris. Kudengar suara Maya saat mereka berdiri dekat pintu kaca. Staf lain sudah kupastikan tutup mulut. Mereka percaya Mbak Shinta sedang dirawat di luar kota untuk rehabilitasi mental. Bagus, Maya. Ini bagianmu untuk bulan ini. Aris menyerahkan sebuah amplop tebal. Maya menerimanya dengan mata berbinar. Tapi Mas, bagaimana kalau Shinta tiba-tiba muncul? Atau kalau pihak asuransi datang mengecek ke butik? Tanya Maya cemas. Aris tertawa kecil. Tawa dingin yang membuat bulu kudupku berdiri. Dia tidak akan muncul. Shinta sedang istirahat total. Dan soal asuransi, semua dokumen medis sudah kusempurnakan. Besok aset butik ini akan mulai kupindahkan atas namamu sebagai pengelola tunggal. Setelah itu kita bisa menjualnya pelan-pelan. Aku mencengkram tas kecilku hingga kuku-kukuku memutih. Butik ini adalah warisan terakhir dari ibuku. Keringat dan air mataku ada di setiap sudut bangunan itu. Dan sekarang, suamiku memberikannya kepada wanita yang sudah kuanggap sebagai adik sendiri. Tiba-tiba Aris menoleh ke arahku. Aku segera membuang muka, pura-pura sibuk memilih jepit rambut di lapak pedagang kaki lima. Bu, jepit ini berapa harganya? Tanyaku pada pedagang dengan suara yang dibuat serak, membelakangi Aris. Aris berhenti tepat di belakangku. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang maskulin. Parfum yang dulu sangat kucintai, namun sekarang tercium seperti aroma pengkhianatan. Aku merasakan embusan napas Aris di belakang bahuku. Detik-detik terasa seperti jam yang berdetak lambat. Aku tetap menunduk, memegang jepit rambut murahan itu dengan tangan yang sengaja dibuat gemetar. Bukan karena takut, tapi agar terlihat seperti wanita tua yang ringkih. Mas, ayo cepat. Kita ada janji dengan notaris jam 1. Seru Maya dari ambang pintu butik. Panggilan itu menyelamatkanku. Aris mendengus, lalu berbalik pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Begitu mobil mereka menjauh, aku terduduk di aspal. Paru-paruku serasa baru saja mendapatkan oksigen kembali. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Pak Danu, kataku saat kembali ke mobil tua itu. Aris mulai memindahkan aset butik. Aku harus mendapatkan buku catatan ibu di dalam brankas rumah malam ini juga. Hanya di sana ada bukti kepemilikan tanah yang asli yang belum sempat dia palsukan. Tapi itu bunuh diri, Non. Rumah itu sekarang dijaga ketat, cegah Pak Danu. Dia pikir aku sudah gila atau mati, Pak. Dia tidak akan menyangka hantu korbannya akan datang menjemput haknya. Malam itu, pukul 2 dini hari. Aku menyelinap melalui lubang di pagar belakang yang dulu sering digunakan kucing peliharaanku. Rumah itu tampak gelap, kecuali lampu di ruang kerja Aris. Aku merayap masuk melalui pintu dapur yang kuncinya sudah kucuri duplikatnya dari gantungan kunci Aris saat dia lengah di episode sebelumnya. Setiap derit lantai kayu terasa seperti ledakan di telingaku. Aku berhasil mencapai perpustakaan pribadi. Dengan tangan gemetar, aku menggeser lukisan keluarga kami, simbol kebahagiaan palsu, dan menekan kode brankas. Klik! Pintu besi itu terbuka. Aku menyambar buku catatan ibu dan beberapa sertifikat asli. Namun, saat aku hendak menutupnya, sebuah cahaya lampu senter menyorot tepat ke wajahku. Sudah kuduga, tikus kecil tidak akan lari jauh dari sarangnya. Suara itu bukan suara Aris. Itu adalah Ibu Ratna, ibu mertuaku. Ia berdiri di ambang pintu dengan daster megahnya, memegang ponsel yang sedang tersambung dengan panggilan suara. Aris, cepat kembali. Istrimu yang sakit ini ternyata sedang mencoba merampok rumah kita sendiri, ucap Ibu Ratna dingin ke arah ponselnya. Bu, ini rumahku. Ini harta orang tuaku. Teriakku tidak lagi mampu menahan emosi. Rumah ini milik siapapun yang memegang suratnya, Sinta, dan menurut dokumen yang sudah sah secara hukum, kamu sudah tidak punya hak apa-apa lagi di sini, karena kondisimu yang tidak stabil. Ibu Ratna melangkah maju, mencoba merebut tas yang kupegang. Kami berebut di tengah kegelapan, tanpa kekerasan fisik, hanya tarikan emosi dan kata-kata yang menyayat hati. Hingga akhirnya, suara sirine mobil Aris terdengar memasuki halaman depan. Kamu tidak punya pilihan, Sinta. Serahkan tas itu, atau aku akan memastikan kamu dikirim ke tempat di mana tidak ada orang yang akan percayai satu pun perkataanmu,
ancam Ibu Ratna. Aku menatap jendela. Aris sudah turun dari mobil. Aku terjepit di antara ibu mertua yang tamak dan suami yang kejam. Aku menatap buku catatan ibu di tanganku, satu-satunya harapan terakhirku. Dengan nekat, aku mendorong lemari buku kecil di depan Ibu Ratna sebagai penghalang, lalu berlari menuju balkon lantai 2. Tidak ada pohon Kamboja di sini. Hanya ada atap garasi yang miring dan gelap. "Sinta, berhenti!" teriak Aris yang kini sudah berada di dalam rumah. Aku memejamkan mata, memeluk tas itu erat ke dadaku, dan melompat ke arah kegelapan. Rasa sakit menjalar dari pergelangan kakiku saat aku mendarat di atas atap garasi yang keras. Aku tidak punya waktu untuk mengeluh. Dengan sisa tenaga, aku merosot turun dan berlari tertatih menuju pagar samping. Di belakangku, suara teriakan Aris dan Ibu Ratna memecah keheningan malam. "Kejar dia! Jangan sampai dia keluar dari kompleks!" teriak Aris. Aku berhasil mencapai mobil Pak Danu yang menunggu di tikungan gelap. Kami melaju kencang menghilang di balik ganggang sempit. Namun kemenangan kecil ini terasa hambar. Saat aku membuka tas yang berhasil kubawa, jantungku seolah berhenti. "Tidak, ini tidak mungkin," asiku. Sertifikat yang kuambil memang asli, tapi ada stempel besar di atasnya. Diblokir, jaminan bank. Aris telah melangkah lebih jauh dari yang kubayangkan. Dia tidak hanya memalsukan tanda tanganku untuk asuransi, tapi dia sudah menjaminkan rumah ini untuk utang bisnisnya yang macet. Pagi harinya berita mengejutkan muncul di media sosial lokal. Aris mengunggah fotoku dengan keterangan, "Dicari, istri saya Sinta sedang mengalami depresi berat dan linglung. Bagi yang menemukan, mohon segera hubungi nomor di bawah ini. Dia butuh pengobatan segera." Dia melakukan character assassination. Dia membuat seluruh dunia percaya bahwa aku adalah wanita yang kehilangan akal sehatnya. Sekarang, jika aku pergi ke kantor polisi atau bank, orang-orang hanya akan melihatku sebagai wanita sakit yang sedang berhalusinasi. "Non, semua rekening Non sudah dibekukan oleh Pak Aris atas izin pengadilan karena alasan kesehatan Non," lapor Pak Danu dengan wajah pucat. Aku terduduk di lantai kontrakan yang dingin. Aku tidak punya uang, tidak punya identitas yang dipercayai. Dan kini aku menjadi buronan di kotaku sendiri dengan label orang tidak waras. Tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti di depan kontrakan. Itu bukan mobil Aris. Seseorang turun dan mengetuk pintu dengan keras. "Sinta, aku tahu kamu di dalam. Buka pintunya sebelum terlambat." Itu suara wanita. Aku mengintip dari celah jendela. Hatiku mencelos. Itu adalah Laras, mantan istri Aris yang dulu katanya meninggal dunia karena sakit, namun kini berdiri tegak di depan mataku. Episode 12. Tamu dari masa lalu. Aku membuka pintu dengan tangan gemetar. Laras masuk dengan terburu-buru. Wajahnya menunjukkan ketegangan yang luar biasa. Kamu masih hidup?" tanyaku terbata-bata. "Aris membuangku ke panti rehabilitasi di luar kota 5 tahun lalu, dengan skenario yang persis sama dengan yang dia lakukan sekarang kepadamu, Sinta," ujar Laras dengan suara parau. "Dia memalsukan kematianku secara administratif untuk mencairkan asuransi jiwa, lalu menikahimu untuk mengincar harta orang tuamu." Aku menutup mulutku, menahan pekikan ngeri. Jadi, aku adalah korban kedua. "Kenapa kamu tidak melapor? Siapa yang mau percaya pada wanita yang sudah dinyatakan mati secara hukum dan dicap sebagai orang sakit jiwa oleh keluarganya sendiri?" Ibu Ratna adalah dalang di balik semua surat medis palsu itu. Dia punya koneksi di berbagai instansi. Laras menatapku tajam. Tapi sekarang, dia membuat kesalahan. Dia menggunakan dokter yang sama untuk memalsukan diagnosismu. Laras mengeluarkan sebuah flash disk. Di sini ada bukti rekaman pembicaraan Ibu Ratna dengan dokter itu. Tapi masalahnya, Aris sudah tahu aku kembali. Dia sedang menuju ke sini sekarang. Tepat saat itu, suara deru mobil-mobil mewah terdengar mengekepung kontrakan kecil kami. Aris tidak datang sendiri. Dia membawa beberapa pria berseragam safari dan petugas medis gadungan. "Sinta, sayang, ayo pulang. Kita obati penyakitmu ya." Suara Aris terdengar lewat pengeras suara, terdengar sangat lembut namun penuh ancaman. Aku menatap Laras, lalu menatap jendela belakang yang sudah dijaga ketat. Tidak ada jalan keluar lagi. Segala usahaku untuk sembunyi gagal total. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyaku putus asa. "Hanya ada satu pilihan terakhir, Sinta. Pilihan yang sangat sulit dan mungkin akan menghancurkan nama baikmu selamanya.
Tapi ini satu-satunya cara agar suara kita didengar. Apa itu? Kita harus menyerahkan diri, tapi bukan ke Aris. Kita harus membuat keributan di depan publik, di tempat yang paling ramai agar mereka tidak bisa membungkam kita di dalam kegelapan. Suara gedoran di pintu kontrakan terdengar seperti dentuman palu hakim yang menghakimiku tanpa pengadilan. Aris terus memanggil namaku dengan nada suara yang begitu menyayat, seolah-olah dia adalah suami yang paling hancur hatinya karena kehilangan istrinya. "Shinta, buka pintunya sayang. Ibu sudah menyiapkan kamar yang nyaman untukmu di rumah sakit. Jangan dengarkan wanita asing itu, dia hanya ingin memanfaatkanmu," teriak Aris dari luar. Aku menatap Laras. Mereka tidak akan membiarkan kita sampai ke keramaian, Laras. Mereka sudah mengepung setiap sudut. Laras menggenggam tanganku. "Gunakan sandiwara mereka untuk melawan mereka, Shinta. Kamu harus berpura-pura menyerah pada penyakitmu. Biarkan mereka membawamu, tapi jangan biarkan mereka membawamu ke rumah sakit pilihan mereka." Pintu depan akhirnya jebor. Aris masuk dengan napas memburu, diikuti oleh dua pria berseragam medis dan Ibu Ratna yang menatapku dengan senyum kemenangan yang tipis. "Akhirnya, Shinta, kamu kembali pada kami," ucap Ibu Ratna dengan nada pura-pura lega. Aku tidak melawan. Aku jatuh terduduk di lantai, memeluk lututku, dan mulai bergumam tidak jelas seperti orang yang kehilangan arah. Aku melihat keterkejutan di mata Aris, yang kemudian berubah menjadi kepuasan. Dia yakin obat-obatan dan tekanan mentalnya selama ini telah menghancurkanku. "Bawa dia ke mobil," perintah Aris pada petugas medis. "Tunggu," teriak Laras mencoba menghalangi, namun ia segera ditahan oleh pria-pria suruhan Aris. "Jangan bawa dia, kalian pembohong." "Maaf Mbak Laras," Aris tersenyum sinis. "Tapi tidak ada yang akan percaya pada orang mati yang tiba-tiba bangkit. Bawa wanita ini juga, kita urus dia di tempat lain." Aku diseret masuk ke dalam mobil ambulans pribadi. Di dalamnya, Aris duduk di sampingku, menatapku dengan tatapan dingin yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Sayang sekali, Shinta. Padahal kalau kamu tetap menjadi istri yang manis dan tidak banyak tanya, kamu bisa hidup mewah sampai akhir hayatmu. Sekarang, kamu harus menghabiskan sisa harimu di ruangan putih yang sunyi." Ia mengeluarkan sebuah suntikan berisi cairan bening. "Ini untuk memastikan kamu tetap tenang selama perjalanan." Jantungku berdegup kencang. Jika jarum itu menyentuh kulitku, semuanya berakhir. Aku harus mengambil pilihan sulit yang dikatakan Laras. "Aris," suaraku terdengar parau dan lemah. "Ya sayang, aku tahu tentang berangkas kedua di kantor pusatmu yang kodenya hanya diketahui oleh aku dan mendiang ayah." Aku berbohong, memancing keserakahannya. Gerakan tangan Aris terhenti. Matanya berkilat penuh nafsu. "Berangkas kedua? Di mana?" "Aku akan memberitahumu, tapi tidak di sini, bahwa aku ke butik. Aku menyimpannya di balik dinding ruang kerjaku di sana. Jika kamu menyuntikku sekarang, aku akan lupa kodenya selamanya." Aris terdiam lama. Keserakahannya sedang bertarung dengan kewaspadaannya. Akhirnya ia mengetuk kaca pembatas supir. "Belok ke butik, sekarang." Inilah pilihan terakhirku, membawa Aris ke butik, tempat di mana aku telah mengatur sebuah kejutan kecil melalui pesan singkat yang sempat kukirimkan pada Maya. Sebuah pesan yang mempertaruhkan apakah Maya masih memiliki sedikit hati nurani, atau dia benar-benar telah menjadi iblis seperti Aris. Mobil ambulans pribadi berhenti tepat di depan butik. Suasana sangat ramai karena saat itu adalah jam makan siang. Inilah yang aku inginkan. Aris memegang lenganku dengan sangat kuat saat membimbingku masuk. Ibu Ratna menyusul di belakang dengan wajah cemas. "Cepat, Shinta, di mana kodenya?" tuntut Aris saat kami sampai di ruang kerja pribadiku. Aku berdiri di depan meja kerjaku yang kini sudah ditempati oleh Maya. Maya berdiri dengan wajah pucat, tangannya gemetar memegang sebuah amplop. "Maya, mana kuncinya?" tanya Aris tidak sabar. Aku menatap Maya dalam-dalam. "Maya, ingat saat aku membiayai pengobatan ibumu. Ingat saat aku menganggapmu saudaraku sendiri. Apakah uang dari Aris sebanding dengan nyawa orang yang tulus padamu?" Maya meneteskan air mata. Ia melihat ke arah Aris, lalu ke arahku. "Maafkan saya, Mbak Shinta. Maafkan saya," ia isak. Tiba-tiba pintu butik terbuka lebar. Bukan polisi yang datang, melainkan puluhan wartawan dan kamera dari berbagai stasiun TV lokal yang ternyata sudah dihubungi Maya atas perintah rahasia yang kukirimkan lewat ponsel murah tadi malam. "Bapak Aris, benarkah Anda menyekap istri Anda sendiri? Ibu Shinta, benarkah Anda sedang sakit jiwa atau ini hanya perebutan aset?" Kamera menyorot ke arah Aris yang masih memegang suntikan di tangannya. Sebuah bukti yang tidak bisa ia sembunyikan.
Aris panik. Ia mencoba menarikku masuk ke dalam ruangan dalam, namun aku melepaskan diri dan berteriak sekuat tenaga di depan kamera. Saya tidak sakit, saya adalah korban penipuan asuransi dan pemalsuan dokumen. Ibu Ratna mencoba menutup lensa kamera dengan tasnya, namun massa di luar butik semakin banyak. Di tengah kericuhan itu, Laras muncul dari kerumunan, memegang dokumen-dokumen asli yang sempat kuselamatkan. Dan saya adalah istri pertamanya yang dia nyatakan mati 5 tahun lalu, teriak Laras. Duniaku terasa melambat di tengah kericuhan. Atu melihat wajah Aris yang berubah dari predator menjadi mangsa yang terpojok. Ia terjebak dalam panggung yang ia bangun sendiri. Inilah klimaks dari segala penderitaanku. Sebuah ledakan kebenaran di depan mata publik yang tidak bisa dibungkam oleh uang maupun kekuasaan. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, Aris menatapku dengan tatapan yang sangat gelap. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, dan ia tidak akan membiarkanku menang begitu saja. Lampu kilat kamera wartawan menyambar-nyambar seperti petir di dalam butik. Aris terpojok. Wajahnya yang biasanya tenang dan berwibawa, kini pucat pasi. Matanya liar mencari jalan keluar. Saat para wartawan semakin merangsek maju, Aris melakukan kesalahan fatal. Ia mencoba membuang botol cairan kimia dan suntikan itu ke dalam tempat sampah. "Jangan sentuh itu bukti!" teriak seorang wartawan senior. Polisi yang sebenarnya bukan orang suruhan Aris, akhirnya tiba di lokasi setelah dihubungi oleh tim Laras. Mereka segera mengamankan barang bukti dan meminta Aris serta Ibu Ratna untuk ikut ke kantor polisi guna memberikan keterangan. "Ini salah paham, istri saya hanya sedang berhalusinasi," teriak Aris sambil digiring keluar. Namun teriakannya tenggelam oleh suara riuh warga. Ibu Ratna hanya bisa menutupi wajarnya dengan tas mewah yang kini terasa seperti beban berat. Aku berdiri di tengah butikku. Tubuhku gemetar hebat. Maya mendekat, berlutut di kakiku sambil menangis terseduh-seduh. "Mbak Shinta, saya terpaksa. Ibu saya diancam oleh Pak Aris," isak Maya. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Kepercayaan itu seperti kaca, Maya. Sekali pecah, tidak akan pernah sama lagi. Serahkan semua bukti komunikasi kamu dengan Aris kepada polisi. Itu satu-satunya cara kamu menebus kesalahan ini. Minggu-minggu berikutnya adalah perjuangan yang melelahkan. Aris tidak menyerah begitu saja. Ia menyewa pengacara mahal yang mencoba memutarbalikkan fakta, menyatakan bahwa Laras adalah orang asing yang mirip saja, dan bahwa aku benar-benar memiliki riwayat medis yang buruk. Namun, kejutan muncul saat hasil tes laboratorium keluar. Cairan biru yang sering diberikan Aris padaku terbukti mengandung zat penenang dosis tinggi yang jika dikonsumsi jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan syaraf dan gejala yang menyerupai gangguan mental. "Saudara Aris, jelaskan mengapa zat ini ada di dalam vitamin yang Anda berikan kepada istri Anda?" tanya hakim dengan nada tegas. Aris terdiam. Di kursi penonton, aku duduk di samping Laras. Kami saling menggenggam tangan. Kebenaran satu persatu teruak, dari pemalsuan tanda tangan asuransi hingga aliran dana ke rekening Ibu Ratna yang digunakan untuk membayar utang investasi bodong mereka. Saat agen asuransi memberikan kesaksian bahwa Arislah yang mendesak pencairan dana dengan dokumen palsu, pertahanan Aris runtuh. Ia menunduk, menyadari bahwa pesonanya tidak lagi bisa menipu hukum. Ketukan palu hakim mengakhiri penderitaanku. Aris dan Ibu Ratna dinyatakan bersalah atas pemalsuan dokumen, penipuan asuransi, dan tindakan yang membahayakan nyawa orang lain. Segala aset yang mereka ambil secara ilegal diperintahkan untuk dikembalikan kepadaku dan Laras sebagai kompensasi. Hari itu, aku berdiri di depan butikku yang baru saja kubuka kembali. Tidak ada lagi Aris yang menunggu di dalam mobil. Tidak ada lagi ketakutan akan obat-obatan maut. Laras datang menghampiriku dengan koper di tangannya. "Aku akan pulang ke kampung halamanku, Shinta. Aku ingin memulai hidup tenang di sana. Terima kasih sudah berani melawan. Kamu menyelamatkan kita berdua." Kami berpelukan. Dua wanita yang pernah menjadi korban dari pria yang sama, kini berdiri tegak sebagai pemenang. Aku masuk ke dalam butikku, mencopot papan nama pengelola yang lama, dan menggantinya dengan namaku sendiri, Shinta, mandiri dan berdaya. Aku menarik nafas dalam. Aromanya bukan lagi aroma pengkhianatan, melainkan aroma kebebasan. Beberapa bulan setelah vonis dijatuhkan,
aku memutuskan untuk melakukan satu hal yang paling dihindari oleh banyak orang. Mengunjungi Aris di lembaga pemasyarakatan. Bukan karena aku rindu, bukan pula karena aku ingin menghujatnya. Aku hanya ingin memastikan bahwa Shinta yang lemah benar-benar telah mati. Di balik sekat kaca, Aris tampak sangat berbeda. Tidak ada lagi kemeja sutra atau jam tangan mewah. Wajahnya tampak kusam dan matanya kehilangan binar dominasi yang dulu selalu mengintimidasi aku. Shinta, kamu datang. Suaranya serak, mencoba mencari sisa-sisa kasih sayang di mataku. Aku tahu aku salah, tapi semua itu kulakukan karena aku takut kehilangan gaya hidup kita. Aku tidak mau kamu hidup susah. Aku menatapnya datar. Kamu tidak takut aku hidup susah, Aris. Kamu hanya takut dirimu sendiri terlihat gagal. Kamu tidak mencintaiku. Kamu mencintai dirimu sendiri dan harta yang bisa kamu peras dariku. Tolong, Shinta. Ibu sedang sakit di sel wanita. Cabut tuntutanmu pada ibu. Dia sudah tua. Pintanya memelas. Aku menghela nafas. Hukum bukan milikku untuk dipermainkan, Aris. Sama seperti kamu tidak bisa mempermainkan hidupku dan Laras. Aku kesini hanya untuk mengatakan satu hal. Aku sudah memaafkan diriku sendiri karena pernah terlalu bodoh untuk percaya padamu. Dan sekarang, aku melepaskanmu dari pikiranku sepenuhnya. Aku berdiri, meninggalkan Aris yang mulai terisak di balik kaca. Saat aku melangkah keluar menuju parkiran, udara terasa begitu ringan. Beban di pundakku yang selama ini terasa seperti gunung, kini menguap ditiup angin. Hidup baruku tidak langsung sempurna. Aku harus berhadapan dengan utang-utang perusahaan Aris yang ternyata mencatut namaku sebagai penjamin. Tapi kali ini, aku tidak sendirian. Aku belajar tentang hukum, aku belajar tentang literasi keuangan, dan aku mengelilingi diriku dengan orang-orang yang tulus. Aku mengubah butikku menjadi pusat pemberdayaan perempuan. Setiap akhir pekan, aku mengadakan kelas gratis bagi para istri yang mengalami kekerasan finansial atau manipulasi dalam rumah tangga. Jangan pernah menyerahkan kendali penuh atas hidupmu pada siapapun, bahkan pada orang yang paling kamu cintai, kataku pada para peserta kelas suatu sore. Maya, yang kini bekerja sebagai tenaga sukarela di tempat lain untuk menebus kesalahannya, sesekali datang membantuku. Aku belum bisa mempercayainya sepenuhnya, tapi aku memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah saat kita memiliki segalanya, tapi saat kita memiliki kendali penuh atas keputusan kita sendiri. Aku tidak lagi membutuhkan pelindung yang palsu, karena aku telah menemukan pelindung terbaik, diriku sendiri. Setahun telah berlalu sejak malam aku melompat dari balkon rumahku sendiri. Pagi ini, aku berdiri di teras rumah warisan orang tuaku yang berhasil kurebut kembali dari bank. Rumah ini tidak lagi terasa sunyi dan dingin. Aku melihat ke arah taman. Di sana, di bawah pohon Kamboja yang dulu menjadi jalan pelarianku, kini tumbuh bunga-bunga baru yang berwarna-warni. Aku teringat pada pesan asuransi yang dulu menghancurkan duniaku. Kini asuransi yang kupunya benar-benar untuk proteksi, bukan untuk ambisi orang lain. Ceritaku menjadi viral, bukan sebagai skandal, melainkan sebagai inspirasi bagi banyak wanita untuk berani bicara. Aku belajar bahwa cinta butuh logika. Perasaan tidak boleh membutakan kewaspadaan kita terhadap hak-hak dasar kita. Kemandirian adalah keamanan. Seorang wanita harus mengerti kemana uangnya pergi dan apa yang ia tanda tangani. Suara adalah senjata. Jangan pernah diam saat kebenaran diputar balikan. Aku tersenyum, menyesap kopi pagiku tanpa rasa takut akan racun atau obat penenang. Matahari bersinar cerah di langit Jakarta. Namaku Shinta, dan hari ini aku bukan lagi sekedar nama di atas polis asuransi. Aku adalah pemilik tunggal atas takdarku sendiri. Tamat.